Hai semuanya, selamat datang di Aspek Populer. Guys, kalian pernah gak sih coba makan daging serangga atau daging buaya? Hihi, makanan kok aneh-aneh gitu ya? Tapi sebenarnya emang ada ya guys. Berikut ini ada 10 makanan ekstrim yang sudah kita rangkum dari banyak sumber. Dan pastinya akan memberikan pengalaman makan yang tidak terlupakan. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan like jika kalian suka. Organ dalam kambing. Di India, bertebaran banyak makanan ekstrim, gak biasa dan mungkin saja jika kalian ingin mencobanya kalian harus menyiapkan diri terlebih dahulu, nyali harus oke. Salah satu sajian adalah rupa-rupa panganan dari organ dalam kambing. Mulai dari hati, jantung, limpa, otak, dan usus, serta alat kelaminnya. Semua organ tadi dipotong kecil-kecil kemudian digoreng bersama dalam satu kuah kari berwarna full kuning. Nah, untuk memakannya kalian coba menyantapnya dengan roti. Rasanya sih seperti menyantap hidangan kari lainnya ya, bahannya saja yang aneh-aneh gitu. Hidangan seperti ini banyak loh dijual di pinggir jalan-jalan Mumbai. Kaktus taco. Nah, taco ini adalah makanan khas yang ada di Meksiko. Walaupun begitu ia sudah menyebar di beberapa negara dan sudah banyak brand makanan yang menyajikan taco. Taco ini terdiri dari gulungan atau lipatan tortilla yang di dalamnya diisi berbagai macam masakan seperti telur dadar, kentang, sosin, atau daging asap. Nah, ada satu sajian ekstrim yang ada di Meksiko. Namanya adalah kaktus taco. Nah, kaktusnya ini digoreng atau dipanggang. Setelah itu diiris panjang-panjang dan dimasukkan ke dalam gulungan tortilla, lalu dicampur dengan saus bermacam-macam plus kentang sesuai selera. Harga untuk satu taco ini adalah $1 atau setara Rp14.000. Cacing. Di Vietnam ada satu hidangan yang menawarkan cacing sebagai bahan utamanya. Di sebuah jalanan di Vietnam ada salah satu jajanan jalanan yang membuat gorengan dengan cacing menjadi topping atau isinya. Pertama adonan akan dituangkan ke wajan berminyak kemudian ditambahkan cacing di atasnya. Setelah matang siap deh untuk dimakan. Katanya rasanya itu sangat enak loh guys, bahkan tekstur cacingnya sendiri sudah tidak terasa sama sekali. Omelet raksasa. Makanan yang satu ini mungkin tidak terlalu ekstrim. Tapi di Mumbai cara pembuatan omelet atau telur dadar ini terlihat sangat ekstrim. Salah satu restoran muslim di Mumbai memperlihatkan cara mengolah omelet yang terkenal. Mereka membuatnya dalam porsi yang sangat besar. Mencampurkan keseluruhan bahan dalam jumlah yang banyak dengan telur yang berjumlah 250 butir. Tapi saat disajikan cuma dituang sedikit aja untuk porsi seorang di wadah yang kecil, dan akan dilahap sama roti. 6. Serangga. Di Vietnam ada satu hidangan yang akan kalian temukan di beberapa warung makan atau jajanan jalanan. Sebuah hidangan yang menawarkan sejenis kutu atau serangga besar serupa kecoa yang sudah digoreng. Kemudian akan ada cairan yang disediakan sebagai bahan cocolannya. Serangga tadi itu guys akan digunting menjadi beberapa bagian dan dicampur ke dalam cairan tadi. Katanya sih baunya harum dan rasanya seperti udang.
5. Sajian raksasa. Kita kembali lagi ke Mumbai, ada banyak sajian yang ditawarkan dalam jumlah dan ukuran yang super banyak dan besar. Seperti roti besar yang biasa sajikan sebagai pembungkus dari berbagai campuran makan, seperti mie dan rempah-rempah. Kemudian ada sajian untuk seorang, tapi jumlah dan porsinya itu seperti untuk sekampung. Yang membuatnya numpuk bukan makanan utamanya ya, tapi saus dan campuran-campuran lainnya. Empat. Etak. Nah, etak ini adalah salah satu makanan khas yang ada di kampung kecil di Filipina. Etak biasanya disajikan untuk keperluan upacara. Etak adalah daging yang akan disimpan berlama-lama di atas tungku api sampai berbelatung dan banyak hewan-hewan aneh di dagingnya. Nah, etak ini akan diambil dan diolah saat akan digunakan saja. Misalnya saat akan ada pesta ulang tahun, cara olahannya sih bermacam-macam, biasanya sih diasapi. Dan yang paling ekstrim adalah dengan membersihkannya saja dan dicampur dengan air garam lalu dimakan langsung. Rasanya begitu kenyal karena sudah lama tersimpan. Tiga. Buaya panggang. Di Vietnam kali ini ada jajanan jalanan yang bikin ngeri, yaitu daging buaya panggang. Buaya yang dipanggang dalam keadaan masih utuh, hanya kulitnya saja yang dikelupas, tapi kepalanya gak ikut dikulitin. Nah, buaya panggang ini akan dipotong kecil-kecil saat akan diberikan kepada pelanggan satu persatu, disajikan dengan kuah seperti sup, atau dengan semangkuk cocoran saus saja. Katanya sih rasanya seperti daging ayam gitu. Dua. Fire pan. Ada satu sajian yang super duper ekstrim, bukan bahan makanannya ya tapi cara melahapnya. Disebut dengan fire pan, sajian yang sudah ada sejak zaman dulu dan sudah bertebaran di hampir semua jajanan kaki lima di India. Fire pan ini adalah olahan jajanan atau cemilan dari daun sirih. Daun sirihnya akan diolesi oleh cairan kental dan diisi dengan muhwas, buah kering dan gula. Setelah itu akan dibungkus dan dilahap, tapi yang gila adalah dengan membakar hingga masih ada api di atas daunnya. Beberapa penjaga cemilan pan akan menyuap pembelinya langsung setelah bahan dibungkus dengan sirih, dan fire pan akan disuap ke pembeli dengan api yang masih berkobar. Cara menyuapinya juga tidak ada mesra-mesranya tapi terkesan kasar, tapi memang gitu ya, harus disuap langsung, gak boleh lambat, biar apinya gak membakar bibir. Dari satu gerai pan bernama Shukla adalah gerai pertama yang membuat inovasi sajian fire pan di India. Gerai ini berada di Delhi dan sudah berdiri selama 20 tahun lebih. Dipercaya pan memang bagus untuk kesehatan mulut dan tenggorokan serta mengharumkan nafas. Satu. Bayi bebek. Di Filipina makanan ini disebut balut, jajanan jalanan dari janin bebek. Jadi di beberapa jalanan nih akan ada penjajah telur masak. Nah, jika kalian beruntung kalian akan mendapatkan telur yang sudah ada janin bebeknya di dalam, bukan telur lagi. Cara makannya dengan cara membuka cangkang telur sedikit demi sedikit kemudian disiram saus sambal atau garam. Katanya sih aman ya guys, karena sudah direbus 20-30 menit telur embrionya, jadi bakterinya udah terbunuh. Nah, gimana guys dengan makanan ekstrim tadi? Yang sudah coba silahkan komen ya. Atau ada gak sih makanan ekstrim lainnya yang pernah kalian coba? Komen ya guys. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.